biasa kita sebut siklus air. Daur air berbeda dengan daur biogeokimia lain karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia melainkan proses fisika. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O kecuali dalam perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Sumber air di alam yaitu lautan, danau, rawa, waduk, dan sungai. Di dalam tubuh makhluk hidup, air berperan sebagai pelarut, berfungsi mentransfer zat makanan dan zat sisa metabolisme, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh dan media sebagai reaksi kimia di dalam tubuh. Saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan atau yang kita sebut evaporasi. Sementara makhluk hidup seperti tumbuhan mengalami transpirasi atau kehilangan air karena proses evaporasi. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Awan kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke permukaan bumi melalui bentuk hujan atau presipitasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal atau disebut infiltrasi. Awan yang menyebabkan hujan ada dua, yaitu cumulonimbus dan nimbus stratus. Nimbus stratus menyebabkan hujan gerimis, sedangkan cumulonimbus menyebabkan badai. Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi jauh lebih besar dibanding daerah yang tak bervegetasi. Karena vegetasi menghasilkan serasa atau tumpukan dedaunan kering yang dapat meningkatkan porositas tanah. Setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Peristiwa ini disebut perkolasi. Sebagian air tanah diserap melalui tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air tanah dalam bentuk mata air sumur, danau, sungai dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, seperti hewan dan manusia untuk menunjang kehidupan. Air sungai akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya menuju laut. Di lautan, laju evaporasi lebih tinggi daripada presipitasi. Sebaliknya, di daratan, laju presipitasi lebih tinggi dibanding laju evaporasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang skema dari siklus air. Pada saat matahari menyinari permukaan bumi, seluruh permukaan bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Di tanah, danau atau waduk, tumbuhan dan sungai mengalami evaporasi atau penguapan dan menjadi awan. Awan di mana hasil dari kumpulan uap-uap air yang melalui proses kondensasi menghasilkan titik-titik air, dan jika titik-titik air ini sudah banyak akan terjadi presipitasi atau hujan ke laut maupun ke darat. Sebagian air di sungai menuju ke laut. Air di tanah masuk melalui proses infiltrasi menjadi air tanah, lalu kemudian mengalir menuju laut, dan dari laut itu juga terjadi proses evaporasi atau penguapan menjadi awan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih.